Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syarah Hidayati Saputri dengan NIM 2030105047 akan mempresentasikan materi tentang penciptaan manusia, kelebihan dan kelemahannya. A. Penciptaan manusia dari tanah. Al-Quran menyebut tanah kaitannya dengan awal penciptaan manusia menggunakan bahasa yang beragam, misalnya ardun, tin, dan turab. Semua kata-kata yang digunakan Al-Quran ini merujuk pada salah satu unsur dasar penciptaan manusia itu sendiri. Tantawi juga mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam beberapa fase, yang kemudian menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, daging dan tulang. Penjelasan tentang fase-fase penciptaan manusia ini jelas Tantawi telah diterangkan dengan panjang lebar dalam Quran Surat Al-Mu'minun dan Quran Surat Ali Imran. Urutan penciptaan Adam yang berasal dari tanah sebagaimana ijtihad para ulama. Yang pertama, Allah menciptakan Adam dari turab yang merupakan awal penciptaannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari tin yang menunjukkan campuran antara tanah dan air. Yang ketiga, Adam diciptakan dari hama, masnun atau lumpur hitam, menunjukkan tanah yang berubah karena pengaruh udara. Yang keempat, Adam diciptakan dari tanah lazib atau tanah liat, menunjukkan tanah yang siap menerima bentuk. Yang kelima, Adam diciptakan dari salsal ka'al-fakhar atau tanah kering seperti tembikar, menunjukkan ia telah melewati fase pembakaran seperti tanah tembikar. Yang keenam, Adam diciptakan dari salsal min hama masnun atau tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, menunjukkan ia telah melewati fase pembakaran seperti tanah tembikar. Yang ketujuh, setelah melewati fase-fase di atas, kemudian Allah meniupkan ruh dan menjadi sempurna. B. Penciptaan manusia dalam rahim. Yang pertama, fase nutfah atau mani. Fase ini menggambarkan proses manusia yang diciptakan dari air mani. Fase ini juga merupakan awal penciptaan masing-masing individu manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayatnya. Al-Quran memberikan gambaran perjalanan manusia terkait air mani dalam rahim seorang ibu. Yang kedua, fase alaqah atau segumpal darah. Fase ini merupakan lanjutan dari fase pertama penciptaan manusia setelah mani. Alaqah pada dasarnya dalam kamus-kamus bahasa diartikan sebagai segumpal darah yang membeku. Muhammad Quraisy Shihab memaparkan dan menjelaskan bahwa pengertian alaqah sebagai segumpal darah masih bisa diperdebatkan karena penemuan embriolog belakangan tidak mengartikan dengan segumpal darah, tetapi sesuatu yang menempel atau menggantung di dinding rahim perempuan atau kembali pada makna dasar dari kata itu sendiri. Yang ketiga, fase mudghah atau segumpal daging. Fase selanjutnya setelah fase segumpal darah adalah mulainya janin pada rahim perempuan itu berbentuk sepotong daging. Fase ini mulai terlihat kira-kira pada minggu ketiga dari umur janin yang ada dalam rahim perempuan. Pada minggu-minggu tersebut terlihat nampak anggota-anggota tubuh manusia terpenting. Karena itu, dikatakan bahwa pada minggu ini merupakan awal pembentukan anggota-anggota tubuh manusia. Yang keempat, fase tulang dan daging. Fase ini ditandai dengan mulainya perkembangan janin pada tahap selanjutnya. Daging yang semula pada tahap sebelumnya kini berubah menjadi tulang. Fase ini terjadi kira-kira pada minggu kelima dan keenam umur janin. Pembentukan tulang dan pertumbuhannya mengalami kemajuan pada minggu-minggu ini. Seperti yang dikutip Muhammad Izzuddin Taufik, bahwa terjadi perkembangan yang sangat penting pada minggu-minggu ini. Anggota tubuh yang telah nampak pada minggu sebelumnya mulai berkembang. Perkembangan yang terjadi misalnya pada pertumbuhan kaki, paha, telapak kaki, jari, dan tangan. Perkembangan-perkembangan selanjutnya diteruskan pada bagian saraf, pencernaan, organ-organ dalam, dan indera.
Yang kelima, fase makhluk berbentuk lain. Fase ini merupakan rentetan dari fase-fase yang dilewati proses penciptaan manusia sebelumnya. Fase sebelumnya adalah fase penyempurnaan pada janin, di mana janin-janin telah terlihat seimbang. Tanda yang jelas pada fase ini adalah tampaknya perkembangan yang cepat pada janin, sekitar pada usia bulan ketiga dari janin perkembangan cepat itu terjadi. Pada usia bulan keempat pada janin atau sekitar minggu ke-8, jika dipantau menurut ilmu eksakta, seperti dikatakan Izzuddin, telah nampak pula karakter kemanusiaan pada janin, dan pada saat itu pula ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Peniupan ruh kepada janin menandai puncak dari fase persiapan-persiapan jasmani pada janin. Fase inilah yang dikatakan sebagai fase makhluk berbentuk janin. Kelebihan dan kekurangan manusia. Kelebihannya yang pertama, kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Yang kedua, manusia juga memiliki akal sehat, dan manusia juga mempunyai daya pikiran lebih jika dibandingkan dengan makhluk lain. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, manusia bertabiat zalim dan bodoh. Yang kedua, manusia bertabiat melampaui batas. Yang ketiga, manusia bertabiat keluh, kesah, dan pikir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.